Wajah mereka menjadi gosong pada saat itu. Kemudian datang suara keras dari langit dan goncangan yang begitu dahsyat dari bumi, disertai dengan petir yang begitu menakutkan. Suara petir itu sangatlah hebat sehingga dapat memecahkan telinga dan perut bagi yang mendengarkannya. Maka para penentang Nabi Saleh alaihissalam mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan pendengar setia kisah-kisah Islami dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menceritakan kisah mengenai kaum Tsamud pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Al-Quran tidak menentukan tempat tinggal kaum Tsamud secara eksplisit, tetapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi satu isyarat mengenai keberadaan kaum tersebut dalam surat Al-Fajr. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Banyak ahli sejarah menerangkan bahwa kaum Tsamud adalah kaum yang bertempat tinggal di daerah pegunungan. Mereka memanfaatkan batu-batu gunung untuk membangun rumah-rumah sebagai tempat hidup mereka, dan ada pula yang melobangi gunung-gunung untuk tempat tinggal. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahwa pegunungan tersebut adalah desa Al-Hajr, lembah Al-Qura, sebagai perkampungan kaum Tsamud. Mereka mengatakan bahwa ada sebuah sumur yang dinamakan Sumur Tsamud. Rasulullah SAW pernah mendatangi sumur itu pada waktu perang Tabuk dan melarang sahabat-sahabatnya meminum air dan memasuki rumah-rumah di kampung itu. Kaum Tsamud adalah kelompok yang menyembah banyak berhala, antara lain Wad, Jad, Had, Syams, Manaf, Manat, Al-Lata, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang penyampai risalah ilahiyah, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, kepada kaum Tsamud untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan terhadap patung-patung yang selama ini mereka lakukan. Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada mereka, "Hai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Dialah yang menyediakan segala sesuatunya sebagai sarana untuk pembangunan. Maka pantaslah kalian memohon ampun kepadanya atas perbuatan dosa yang telah kalian lakukan. Bertaubatlah kepadanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kalian, mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa dan mengampuni dosa orang-orang yang bertobat, jika kalian benar-benar beriman dan ikhlas dalam melakukan doa dan pertaubatan." Akan tetapi kaum Tsamud justru membohongi Nabi Saleh alaihi salam. Mereka menolak ajakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal ia adalah nabi yang dapat dipercaya dan tak mengharapkan upah dalam menyampaikan ajarannya. Kabilah kaum Tsamud memang sangat terkenal bergelimang dalam kemewahan, seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal dengan bangunan yang menjulang tinggi serta kokoh, sehingga mereka ingkar terhadap Nabi Saleh alaihi salam. Akan tetapi Nabi Saleh alaihi salam tetap menasihati mereka, "Apakah kalian mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan kalian bersenang-senang dengan kenikmatan itu? Apakah kalian mengira dapat melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian berpoya-poya sekehendak hati dengan kebun-kebun, mata air, pertanian dengan buah kurmanya yang manis? Kalian pahat bagian-bagian gunung untuk dijadikan tempat tinggal dan rumah-rumah yang nyaman serta menyenangkan. Kemudian kalian tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatilah nasihat-nasihatku. Aku mengajak kalian ke jalan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kau turuti perbuatan-perbuatan orang yang melampaui batas. Mereka mempengaruhi kalian dalam kekufuran dan kemaksiatan. Mereka membabi buta, membuat kemaksiatan di dunia dan tidak mengetahui jalan yang benar." Kaum Tsamud tidak mau percaya terhadap nasihat-nasihat Nabi Saleh alaihi salam. Bahkan sebaliknya, mereka menuduh bahwa Nabi Saleh alaihi salam telah terkena sihir yang mengganggu pikirannya, sehingga
Dengan pengaruh sihir itu, ia mengaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuntut Nabi Saleh alaihissalam menunjukkan mukjizat bila ia benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam mendatangkan seekor unta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tengah-tengah gurun pasir. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar jangan mengganggu, menghina, mengusir, menunggangi atau menyembelih unta itu. Allah Subhanahu wa taala menyediakan air minum unta itu pada hari yang telah ditentukan, dan untuk kaum Samud disediakan air minum pada hari yang telah ditentukan pula. Allah Subhanahu wa taala mengancam akan menyiksa mereka apabila berbuat jahat terhadap unta itu. Keselamatan mereka bergantung pada keselamatan unta itu pula. Unta itu tetap berada di antara mereka dalam beberapa waktu, memakan tumbuh-tumbuhan dan diberi minum pada hari-hari tertentu dan tidak diberi minum pada hari yang lain. Hal itu mengakibatkan banyak orang-orang dari kaum Samud yang beriman dan mengikuti Nabi Saleh alaihissalam, karena bagi mereka hal itu merupakan tanda atas kebenaran kenabiannya. Keadaan seperti itu mengejutkan para pemimpin-pemimpin kaum Samud, sehingga mereka takut kalau negerinya hancur dan hilang kekuasaannya. Maka mereka bertekad membunuh unta pada malam hari, dan mereka menganggap Nabi Saleh alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya sebagai kelompok musuh. Nabi Saleh alaihissalam sudah merasa kalau mereka akan berbuat jahat terhadapnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, kenapa kalian mempercepat datangnya azab yang telah dijanjikan sebelumnya? Bukankah lebih baik minta ampun kepada Tuhanmu agar kalian dikasihi?" Mereka membantah, "Kami benci kepadamu dan orang-orang yang beriman kepadamu, karena kami bernasib malang sejak engkau berdakwah kepada kami." Nabi Saleh alaihissalam menjawab, "Tidak ada yang perlu dimusuhi, karena sebab-sebab kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mencoba kalian dengan kepedihan itu agar kalian mau beriman." Para pemimpin kaum Samud bersikap sombong dan mencela orang-orang mukmin, lalu menyebut mereka sebagai orang-orang lemah karena mereka beriman kepada risalah Nabi Saleh alaihissalam. Mereka beranggapan unta yang berbadan besar itu bisa menakut-nakuti ternak mereka. Oleh karena itu, unta tersebut perlu dibunuh agar ternak mereka tidak ketakutan. Di samping itu, persediaan air minumnya bisa dimanfaatkan pada saat yang sangat mendesak. Satu hal yang paling menggelisahkan mereka adalah bertambahnya orang-orang yang beriman setelah adanya unta itu. Itu semua pula yang mendorong mereka untuk membunuh unta itu dan ingin mencoba kebenaran ancaman Nabi berupa siksaan maupun azab apabila mengganggu unta itu. Kemudian mereka memberanikan diri membunuh unta itu dengan tidak memperdulikan akibatnya sama sekali. Bahkan menentang Nabi Saleh alaihissalam untuk segera mendatangkan azab yang dijanjikan agar mereka dapat percaya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi Saleh alaihissalam memberitahukan bahwa azab pasti akan datang dalam 3 hari kemudian. Di antara kaum Samud terdapat orang-orang yang sangat kufur dan berlebih-lebihan dalam membuat kerusakan di dunia. Pada waktu itu, mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Mereka bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang Nabi Saleh alaihissalam dan keluarganya serta melakukan pembunuhan terhadap mereka secara rahasia. Karena kesombongan, kejahatan dan keingkaran dari kaum Samud, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kehancuran kepada kaum kufur itu dengan sambaran petir sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 44. Fa akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Azab itu pun tiba, wajah mereka menjadi gosong pada saat itu. Kemudian datang suara keras dari langit dan goncangan yang begitu dahsyat dari bumi, disertai dengan petir yang begitu menakutkan. Suara petir itu sangatlah hebat sehingga dapat memecahkan telinga dan perut bagi yang mendengarkannya. Maka para penentang Nabi Saleh alaihissalam mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri. Maka binasalah kaum Samud karena mereka ingkar atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Adapun orang-orang yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihissalam diberikan keselamatan. Sungguh merupakan kisah yang luar biasa. Semoga kita tetap beriman dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.